Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Mbak Yu akan membahas tentang alur cerita sinopsis kopi. Masih dengan berita yang ada di televisi yang membuat Urmila kesal, begitupun dengan Rasi. Jigar pun tahu dengan sikap Rasi yang mulai tidak menyukainya, dan Kokila pun langsung berbicara jika berita ini harus kita ambil hikmahnya. Namun berbeda dengan di kediaman Urmila yang para ibu-ibu mulai mengejek Urmila dan membuat Urmila marah. Berbeda dengan Kinjal yang tertawa melihatnya. Dan terdengar suara HP Urmila berbunyi dan ada satu panggilan masuk dari Rasi. Rasi pun langsung marah saat berbicara di telepon yang membuat Urmila menjadi bingung. Dan Rasi pun menjelaskan jika dia tidak ingin lagi mengikuti rencana ibunya yang membuat dirinya malu. Dan langsung mematikan teleponnya yang membuat Urmila semakin marah. Akan tetapi sebelum Mbak Yu melanjutkan membahas alur cerita sinopsis Gopi, alangkah baiknya untuk klik subscribe dan tekan tombol loncengnya serta nyalakan notifikasinya. Di kediaman rumah Modi, semua keluarga sedang sarapan. Hetal pun menyuruh Rasi ikut. Kokila pun datang dan memberi telepon kepada Gopi, tapi Gopi menolaknya karena sedang menyiapkan sarapan. Kak Cirak pun berbicara dan menyuruh Gopi untuk berbicara dengan seseorang di telepon, dan Gopi meninggalkan meja makan. Di saat Kokila berbicara, tiba-tiba Rasi pun berbicara bahwa dirinya kecewa dengan berita di TV kemarin, dan jika pun berbicara jika acara kemarin hanya berita biasa saja. Gopi pun mulai kembali ke meja makan, tak dengar suara telepon berbunyi, dan nenek pun berbicara jika rumah ini sudah seperti rumah artis. Pagi-pagi telepon terus berdering. Hetal pun ikut tersenyum mendengar ucapan nenek. Gopi pun mengangkat telepon kembali dan mendengar jika seseorang di sana ingin berbicara dengan Rasi, dan Rasi yang mendengar ikut senang. Gopi memberikan telepon itu kepada Rasi. Rasi pun kecewa saat seseorang di sana berbicara yang tidak jelas dan memberikan telepon itu ke Gopi. Tapi Kokila langsung mengambilnya dan berbicara dengan seseorang di telepon itu. Jika Gopi tidak ingin diwawancarai lagi, Kokila pun langsung marah jika dia tidak suka ada wartawan yang meliput di rumah Modi lagi. Ahem pun menenangkan Kokila, tetapi Kokila marah dan berbicara jika kemarin tidak ada kejadian, mungkin tak ada wartawan yang meliput. Tiba-tiba suami Kokila ikut berbicara dan menyuruh Kokila untuk tenang, dan Kak Cirak ingin pergi dari meja makan. Kemudian di saat Gopi, Kokila, dan Rasi sedang di teras rumah, tiba-tiba dikejutkan dengan kedatangan Safita dan membuat Kokila kaget dan langsung marah. Safita pun berbicara jika kedatangannya ingin melihat keadaan Rasi, dan Kokila pun menjawab jika Rasi baik-baik saja. Di saat Kokila menyuruh Safita pergi, Kokila melihat seseorang di dekat pintu. Safita pun memperkenalkannya bahwa dia adalah saudaranya, yaitu Lafit. Safita pun langsung mengenalkan Lafit kepada Gopi. Lafit pun berbicara jika Gopi ini adalah Gopi yang ada di televisi itu. Kini tiba-tiba Urmila datang dan langsung berbicara jika Rasi juga ada di televisi itu. Kokila pun marah karena pagi-pagi Urmila sudah datang. Urmila pun menjawab jika dia ingin melihat Rasi setelah wawancara kemarin. Safita pun berbicara jika Gopilah yang diberitakan di televisi kemarin. Lafita pun langsung memberikan sesuatu kepada Gopi yang membuat Urmila kaget. Berbeda dengan Kokila yang menyuruh mengambilnya. Rasi pun meminta sesuatu yang sama dengan Lafit. Namun Lafit hanya membawa satu, dan di saat Gopi berbicara dengan Lafit,
Kokila menyuruh Rasi untuk menyetrika semua baju itu. Rasi pun mulai kesal dengan semua ini. Savita dan Lafit mulai pamit pulang. Dan Gopi berbicara kepada Rasi jika dia ingin langsung ke dapur. Urmila mendekati Rasi dan Rasi berbicara, jika semua ini karena ulah Urmila. Sementara di dapur terlihat Gopi yang sedang memasak. Datanglah Urmila yang langsung marah-marah dan meminta mengambilkan minum. Urmila bertanya kepada Gopi sedang memasak apa dan mengajari Gopi cara memasak yang enak dan menyuruh Gopi memasak dengan cara Urmila. Di saat Gopi mengambil panci, tiba-tiba Urmila memencet tombol kompor agar api kompor hidup dengan besar. Namun Gopi tidak mengetahuinya dan Urmila mengajak Gopi berbicara untuk mengalihkannya. Tiba-tiba masakan itu gosong, sontak membuat Gopi terkejut. Urmila pun berbicara bahwa Gopi tidak bisa hati-hati. Gopi pun terus panik karena Urmila terus berbicara tiada henti. Datanglah Rasi dengan mencium bau gosong dan Rasi pun menyuruh Gopi pergi dari dapur. Tinggallah Rasi dan Urmila yang tersenyum senang dengan rencana yang berhasil. Terlihat di ruang tamu ada Kokila dan Hetal yang sedang melihat seperangkat teko antik. Datanglah Gopi karena diberitahu Rasi jika Kokila memanggilnya. Rasi pun ikut ke ruang tamu melihat di sana ada Gopi. Kokila dan Hetal sedang berbicara. Kokila berbicara kepada Gopi dan Rasi dan menunjukkan sepaket teko yang cantik untuk hadiah Rasya Banda. Urmila yang melihatnya tercengang. Hetal pun menyuruh Gopi untuk menelpon Ginjal. Gopi pun memberikan telepon itu kepada Kokila. Kokila memberitahu Ginjal bahwa di rumah Modi akan diadakan Rasya Banda dan menyuruh Ginjal datang. Namun Ginjal menolak datang dan berbicara dia sangat sibuk. Kokila yang mendengarnya menahan emosi jika Rasya Banda Ginjal ada acara sendiri. Kokila pun langsung mengeluarkan kemarahannya, membuat semua orang di sana terkejut dan Ginjal langsung mematikan teleponnya. Jika Ginjal tidak mau datang ke sini dan sontak membuat Urmila terkejut, begitupun dengan semua orang yang ada di sana. Urmila pun langsung bicara jika dia akan merayu Ginjal untuk datang. Tetapi Kokila pun melarangnya. Namun Urmila tetap kekeh ingin memaksanya. Urmila pun langsung pamit pulang, tapi Kokila masih memikirkan ucapan Ginjal. Cukup sampai di sini episode kali ini. Tunggu episode berikutnya di channel Cahaya TV.